Kalau misalkan kita mau menghilangkan nih pihak oposisi dan kita mau mengontrol kota Wasko sepenuhnya, mereka menyiapkan sebuah rencana bioterorisme. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang menyukai sejarah, storytelling, sekte sesat dunia, episode Rajneeshpuram. Jujur, ceritanya Rajneeshpuram ini mungkin tidak segore, mengerikan, atau menjijikkan seperti sekte-sekte yang kita pernah bahas. Tapi untuk kalian yang pernah nonton Game of Thrones, ini cukup mirip menariknya, karena ini adalah sebuah sekte yang mampu memainkan manusia seperti mereka ada di papan catur. Gimana caranya sebuah influence, sebuah pengaruh bisa mengumpulkan massa menggunakan orang-orang tertindas atau orang-orang yang memiliki kekurangan untuk mengambil alih kekuasaan bahkan di negara sekuat Amerika Serikat. Ini adalah kisah tentang sebuah sekte India yang di bawah pengaruh seseorang yang berkarisma dan berani dengan sedikit-sedikit kegilaan mampu membuat kota mereka sendiri, bahkan melumpuhkan warga lokal Amerika Serikat untuk memenangkan jagoan mereka di pemilihan umum. Nessie, itu terdengar sangat-sangat complicated. Kalau misalkan kalian berpikiran, oh my god, kedengarannya rumit banget dan gak mungkin gak sih terjadi di dunia nyata, ternyata kalian salah. Ini adalah storytelling episode Rajneeshpuram. Jadi kelompok keagamaan Rajneeshpuram ini dimulai sama seorang laki-laki yang sebenarnya adalah warga negara India. Namanya adalah Bhagwan Shree Rajneesh dan dia lahir di India pada 11 Desember tahun 1931. Dan memang jiwa pemimpinnya mungkin dipupuk sejak dia kecil karena dia ini anak pertama dari 11 bersaudara. Dan di 1951, Rajneesh itu berkuliah di jurusan filsafat. Setelah dia S1, dia lanjutin kuliah S2 filsafat dan sekalian tuh waktu dia kuliah, dia sekalian ngajar di kampus yang sama. Dan bayangin ya, udah ada bibit-bibit pemimpin ditambah sama pengetahuan filosofi yang lumayan kompleks, dan ditambah lagi dia mendapatkan berkat karisma dan percaya diri yang juga membuat dia tuh jadi satu package yang lumayan komplit ya untuk menjadi seorang pemimpin agama. Dan hal-hal itu, that complete package bikin dia itu sangat-sangat impresif buat banyak orang. Banyak banget orang, terutama mahasiswa-mahasiswa ngelihat dia tuh kayak, wow, orang ini bener-bener berpengetahuan luas banget, pinter. Mulailah dia jadi public speaker. Dari free events, lama-lama orang tuh sampai mau membayar untuk mengikuti kelas dan seminar-seminarnya Rajneesh buat denger dia ngomong doang. I was asleep, now I am awake. You are asleep and you can be awake also. Nah, dari situ orang-orang yang impress sama dia itu mulai jadi kayak fans. Dan fans-fansnya Rajneesh itu dari seluruh penjuru India, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi orang-orang di luar India tuh mulai dengar bahwa ada seorang laki-laki bernama Rajneesh yang pinter banget, mengerti filosofi, sekolah filsafat, karismatik, baik hati dan senang menabung. Tapi intinya gitulah. Jadi nama harumnya tuh sudah mulai tercium di mana-mana. Dan Rajneesh tuh selalu bilang bahwa orang-orang akan menemukan dirinya ketika mereka butuh. Jadi saat mereka memang harus menuju ke pencerahan spiritual. Jadi kayak fans-fans itu ngerasa kayak, aku tidak menemukan Rajneesh, tapi Rajneesh yang menemukan aku di waktu yang tepat. Seperti itu. Dan Rajneesh itu at that point ya, mungkin karena dia juga dianggap sangat-sangat tinggi sama banyak orang, dia memiliki tujuan untuk menciptakan manusia baru yang akan mencapai kebebasan dalam batin dan menerima diri mereka apa adanya. Dan mulai muncul nih pandangan-pandangannya Rajneesh yang lumayan sekuler dan berbeda dengan norma-norma yang ada di India pada saat itu. Kayak salah satunya, Rajneesh itu tidak menyukai pernikahan. Dia mulai mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa manusia itu boleh saja hidup bersama dengan prinsip cinta yang bebas. Jadi dia mengokekan orang-orang Buffalo Gathering, guys. Kumpul kebo. Selain itu, dia juga mendukung kontrasepsi dan juga aborsi dengan tujuan mencegah kelahiran anak-anak. Rajneesh juga menganggap agama lain itu sebagai eksperimen yang gagal karena dia percaya bahwa agamanya doang yang kemungkinan besar akan berhasil karena dia bilang agamanya itu tidak memiliki ajaran yang dapat dikritik. Let's agree to disagree karena kayaknya udah banyak yang bisa dikritik ya baru dari yang tadi-tadi. Selain itu, Rajneesh juga mendukung kapitalisme dan juga perilaku konsumtif. Jadi ini rada kebalikannya Jim Jones
yang kita bahas di video yang ini. Kalau Jim Jones nggak suka banget orang-orang konsumtif, Rajneesh itu malah percaya bahwa kemiskinan terus ada di dunia karena agama mengajarkan kita untuk hidup miskin, atau bisa dibilang hidup sesederhana mungkin. Anehnya nih guys, ketika dia mengatakannya, mungkin beda ya karismanya sama aku. Orang-orang yang mendengar hal-hal tersebut itu kayak, oh my god, ini orang sama gue. Setuju banget aku sama dia. Ini adalah orang terpintar yang pernah aku dengar. Jadi malah banyak orang yang malah tertarik untuk jadi pengikut dia. Nah tentunya agenda-agendanya Rajneesh ini mulai mengganggu pemerintah setempat. Terutama India itu kan lumayan kental ya sama budayanya. Jadi mereka nggak semudah itu, nggak sepermisif itu untuk mengokekan agenda-agendanya Rajneesh. Dengan itu Rajneesh kayak, oke, fine. Kalau gitu saya dan ratusan pengikut saya akan pindah. Dan di tahun 1981 dia memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Gilanya adalah Rajneesh sendiri itu berangkat menggunakan visa turis. Seakan-akan dia tuh lagi ke sana untuk keperluan medis. Sesampainya Rajneesh dan pengikut-pengikutnya yang ratusan orang itu di Amerika, dia meresmikan komunitasnya dengan nama Rajneeshpuram. Dan para pengikutnya disebut Rajneeshish. Kayak fandom guys jatuhnya. Nggak mau kalah dia sama Beliebers dan Selenators. Rajneeshish nomor 1. Nah, pengikutnya Rajneesh itu nggak cuman orang India guys, tapi juga orang-orang Barat dan orang lokal Amerika juga. Pada saat itu, ada salah satu pengikutnya Rajneesh yang orang Amerika, namanya John Shelfer, membantu membeli lahan seluas 64.281 hektar di kota Portland, Oregon. Dan lahan sebesar itu dibeli biar Rajneesh bisa mendirikan rumah-rumah mereka dan tinggal juga di sana. Dan sejak saat itu, orang-orang yang menjadi Rajneesh itu semakin banyak. Fandomnya growing. Mereka mengikuti ajarannya Rajneesh karena mereka merasa bahwa Rajneesh itu telah mengubah hidup mereka dan mereka tuh ingin terus merasakan cinta dan peneguhan dari pelindung mereka yang kuat. Si Rajneesh yang pakai visa turis itu. Para Rajneesh juga pakai seragam guys, dan seragamnya itu berbagai warna. Ada oranye, pink, marun, atau merah juga, dan mereka mengenakan kalung dengan 108 manik-manik dengan foto Rajneesh dalam liontinnya. Sumpah, ini tuh fandom. Neroris aja kalah gila merch kita. Kita nggak punya kalung yang ada foto si Kunti yang keluar dulu ya. Nah, Rajneesh sendiri waktu itu guys sibuk banget. Dia mencoba untuk membangun sebanyak mungkin rumah yang bisa dia bangun biar pengikutnya tuh semakin bertambah. Nah, tapi kan jelas ya kalau misalkan dia mau bangun rumah di negara orang, ya dia butuh izin pembangunan dari pejabat daerah. Konflik pun dimulai karena pejabat daerah sana di Oregon sana mulai bertanya-tanya, ini orang-orang ngapain ya kok tiba-tiba muncul di sini, mereka mau buat apa, kok tiba-tiba ada satu kota kayak kota mandiri udah kayak BSD Mekarta. Ditanyalah Rajneesh sama pemerintah Amerika kayak, hey, kalian nih mau ngapain ya, mau bikin apa di sini? Rajneesh bilang bahwa dia dan pengikutnya itu mau menjadikan lahan yang mereka beli itu sebagai lahan pertanian. Nah, tapi pemerintah kan nggak bodoh ya. Pemerintah daerah pada saat itu ngelihat kok lama-lama tambah banyak rumahnya, tapi nggak ada lahan pertaniannya. Tiba-tiba infrastrukturnya juga lebih kompleks guys. Dalam 3 tahun aja Rajneesh itu membuat lahan yang tadi kosong jadi kayak sebuah kota mandiri kayak Mekarta. Ada infrastruktur, ada layanan publiknya, dan pengikutnya Rajneesh, the Rajneeshish, udah mencapai 7.000 orang dan 54%-nya adalah wanita. Nah, di tahun 1981 tiba-tiba si Rajneesh itu hilang. Jadi orang-orang gak ada yang tahu si Rajneesh ini kemana. Yang jelas Rajneeshpuram, sektenya, itu dipimpin sama seorang member lainnya, pengikut setianya Rajneesh yang bernama Ma Anand Sheela. Dan kayak sektenya Rajneesh ini kan sekarang udah technically jadi kota sendiri kan. Bayangin orang-orang lokal Oregon pada saat itu ngelihat tiba-tiba ada satu komunitas besar muncul di kota mereka dan sangat-sangat eksklusif, tertutup gitu. Mana pakai seragam-seragam. Jadi banyak banget yang mulai concern, mulai resah bahwa ada mereka di situ. Dan keresahan itu akhirnya terbukti. Di tahun 1982, Rajneesh banyak banget yang mengikuti pemilihan lokal sampai anggota-anggota Rajneeshpuram itu memenangkan mayoritas kursi dewan kota. Dan segera setelah terpilih, si anggota dewan yang baru yang sebenarnya adalah bagian dari Rajneeshpuram itu mengganti kota mereka menjadi Rajneesh dan langsung menaikkan pajak properti untuk memeras uang dari beberapa penduduk lokal yang tersisa. Jahat banget kan? Mereka juga mulai meloloskan inisiatif-inisiatif aneh. Kayak tiba-tiba pusat daur ulang lokal mereka itu diganti namanya jadi pusat daur ulang Adolf Hitler. Terus stasiun pemadam kebakaran itu diganti jadi nama Balai Pemadam Kebakaran Yesus. Dan mereka katanya menggunakan nama Adolf Hitler dan Yesus karena mereka dianggap sebagai sosok yang memberikan pencerahan
pencerahan bagi banyak orang. Tapi come on now, masa Yesus is one thing gitu, tiba-tiba selain Yesus siapa ya? Oh, Adolf Hitler. Kebayang gak kalian, Yesus nama Tuhan first of all. Dari semua nama yang ada di dunia, kenapa Adolf Hitler masuk ke list, aku juga gak ngerti. Dan konflik antara Rajneeshee sama Komisi Kota Wasko itu terjadi sepanjang tahun 1983 ke 1984. Mereka gontok-gontokan kan, karena banyak banget nih inisiasi-inisiasi aneh dari para Rajneeshee. Akhirnya pada musim panas 1984, Rajneeshee mikir kayak, udah guys, kalau misalkan kita mau menghilangkan nih pihak oposisi dan kita mau mengontrol Kota Wasko sepenuhnya, mau nggak mau kita harus memenangkan pemilihan umum November 1984. Nah, gimana caranya dia akan memenangkan pemilihan umum itu? Akhirnya mereka membuat sebuah strategi. Jadi, anggota-anggota Rajneeshpuram yang sudah menjadi Dewan Kota itu membuat sebuah program yang bernama Share a Home. Share a Home ini adalah sebuah program di mana Rajneeshpuram itu akan membawa ribuan tunawisma, orang-orang yang nggak punya rumah nih, homeless people dari seluruh Amerika Serikat ke kota Rajneeshpuram, dibawa pakai bus. Nah, dari luar semua orang mikir, gila, orang-orang Rajneeshpuram itu jangan-jangan emang benar-benar baik kali ya. Mereka mau membuka rumah mereka agar orang-orang tunawisma, orang-orang yang nggak punya rumah itu bisa tinggal bareng mereka. Jadi mengurangi tingkat homelessness yang pada saat itu adalah problem besar di Amerika Serikat. Kayaknya problem masih sampai sekarang. Tapi intinya anggota-anggota Rajneeshpuram ini kelihatannya kayak selfless banget, kayak lebih ke ikhlas gitu. Dia mau membuka rumahnya untuk mengurangi orang-orang harus tinggal di jalanan. Padahal ini adalah strategi agar mereka memiliki lebih banyak orang di Rajneeshpuram yang akan memenangkan mereka dalam pemilihan umum. Rencana kedua, ini gila banget, aku juga kaget mereka kepikiran ini. Jadi mereka merasa bahwa kompetisi mereka adalah orang-orang lokal yang tinggal di Oregon pada saat itu. Gimana caranya Rajneeshee bisa mengalahkan orang-orang lokal? Mereka merasa bahwa jawabannya adalah jika orang-orang tersebut tidak ada. Semakin mereka berkurang, semakin berkurang juga pihak oposisi. Jadi mereka menyiapkan sebuah rencana bioterorisme. Penyerangan bioteror ini dipimpin sama Ma Anand Sheila, dan rencana mereka adalah untuk meracuni bar salad. Jadi salad bar dari beberapa restoran, setidaknya 10 restoran dan fasilitas publik lainnya di kota Dallas, Oregon. Dengan cara menaruh bakteri salmonella di tempat-tempat tersebut. Di salad bar lagi. Salad bar tuh kayak kalau misalkan kalian ke Pizza Hut guys, ada kan tempat buat kalian ngambil-ngambil salad itu. Jadi di situ sama mereka ditaruh bakteri salmonella biar satu kota itu keracunan. Dan bener aja 751 orang terinfeksi dan 45 diantaranya itu dilarikan ke rumah sakit. Tapi untungnya nggak ada yang meninggal karena bakteri salmonella itu emang berbahaya tapi tidak mematikan untuk manusia. Jadi goal mereka adalah biar orang-orang pas hari H itu nggak datang aja untuk memilih karena mereka sakit. Tapi untungnya mereka tuh pada sadar kok ada 700 orang nih tiba-tiba sakit salmonella. Oh my god, ini berarti dikarenakan pengikut Rajneeshpuram. Jadi mereka yang sakit-sakit pun tetap muncul untuk pemilihan. Dan akhirnya karena orang-orang tetap muncul, rencananya Rajneeshpuram untuk memenangkan pemilu pun gagal. Insiden ini masih menjadi serangan bioteroris terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dan aku nggak ngerti ya sebenarnya apa masalahnya petinggi-petinggi Rajneeshpuram ini. Kenapa mereka selalu mempunyai inisiatif-inisiatif yang kayak, bener-bener baca tentang mereka itu kayak nonton Game of Thrones. Di tahun 1985, para petinggi Rajneeshpuram itu memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa dari seorang jaksa daerah Oregon yang bernama Charles Turner. Lagi-lagi ide ini datang dari Sheila. Sheila mengumpulkan para petinggi Rajneeshpuram setelah jaksa Charles itu ditunjuk untuk menyelidiki aktivitas ilegal di Rajneeshpuram. Jadi menurut Sheila, daripada dia nyuruh semua anggota Rajneeshee untuk kelihatan gak sas gitu ya, untuk kelihatan mereka baik-baik aja, gimana kalau misalkan orang yang akan menyelidiki aja yang kita eksekusi. Dan untuk menjalankan rencana ini, Sheila dan teman-temannya, para petinggi Rajneeshpuram, membeli pistol dari New Mexico dengan kartu identitas palsu. Dengan rencana mereka akan menghabisi nyawanya Charles di dekat tempat kerjanya di Portland, Oregon. Tapi akhirnya rencana ini pun gak jalan karena sebelum mereka berhasil mengeksekusi Charles, mereka udah ditangkap duluan. Dan barulah setelah ditangkap, pihak berwajib itu tahu kalau ternyata mereka sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa seseorang sebelumnya. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin petinggi-petinggi Rajneeshpuram. Lah, si Rajneesh kemana?
setelah 4 tahun menghilang, tiba-tiba Rajneesh ini muncul di sebuah konferensi pers. Dan ini terjadi sebelum akhirnya petinggi-petinggi Rajneeshpuram itu ditangkap sama polisi. Dalam konferensi pers tersebut, Rajneesh mengatakan bahwa Sheila dan petinggi-petinggi Rajneeshpuram lainnya itu sudah melakukan banyak banget kejahatan serius. Salah satunya adalah serangan bioteror di tahun 1984. Dan Rajneesh tiba-tiba bilang kayak, by the way, Sheila itu yang melakukan ini semua juga udah kabur ke Eropa. Jadi tiba-tiba dia menuduh orang yang gantiin dia sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Rajneeshpuram selama dia nggak ada. Akhirnya pihak pemerintah tuh membuat sebuah satuan petugas dari berbagai badan penegak hukum untuk menyelidiki tuduhan-tuduhannya si Rajneesh. Tempat di mana mereka memulai penyelidikan adalah tentunya di Rajneeshpuram. Begitu didatengin Rajneeshpuram, ternyata bener aja ada sebuah klinik medis di Rajneeshpuram yang laboratorium kliniknya itu ditemukan banyak banget botol-botol kaca berisikan bakteri salmonella, eksperimen dengan racun, bahan kimia, bakteri-bakteri, semua bukti adanya mereka mencoba membuat bioweapon selama 1984 sampai 1985. Dan saat persidangan ada juga saksi yang mengatakan bahwa iya nggak cuman itu, kita juga waktu itu mau mengeksekusi Charles Turner di bawah kepemimpinannya Sheila. Dengan semua bukti dan saksi, akhirnya Sheila ditangkap guys di Jerman Barat, dibawa ke Amerika dengan tuduhan percobaan pembunuhan, penyerangan, penyadapan, pembakaran, dan perannya dia dalam serangan bioteror. Dan selama penyelidikan itu ditemuin juga bahwa ternyata itu bukan satu-satunya tindak kriminal mereka. Mereka juga pernah melakukan pembakaran kantor Departemen Perencanaan Kota Wasco, mencoba menghilangkan nyawa terhadap Dave Frontmeyer, Jaksa Agung Oregon yang pertama kali secara terbuka membantah aktivitas Rajneeshpuram, kecurangan dalam pemungutan suara, penipuan imigrasi, dan penyelundupan mata uang, serta perdagangan narkoba. Dan setelah drama yang luar biasa di fandom ini, dengan Rajneesh tiba-tiba melaporkan Sheila ditangkap di Jerman, dibawa, dihukum, dan lain-lain, dilakukanlah pengadilan, ketahuan bahwa ternyata semua yang dilakukan Sheila itu atas persetujuannya Rajneesh yang pada saat itu 4 tahun menghilang. Jadi dia minta ACC dulu ke bosnya, begitu di ACC baru dia kayak oke, eksekusi. Jadi Sheila dihukum 4,5 tahun dan Rajneesh diharuskan membayar denda sebesar 400.000 US dollars yang setara dengan 665 juta rupiah sekarang. Dan akhirnya Rajneesh beneran dideportasi dari Amerika Serikat. Mahkamah Agung Oregon juga memutuskan untuk mengosongkan kotanya Rajneesh, dan lahan tersebut akhirnya dijual dalam lelang seharga 4,5 juta US dollars di tahun 1988. Dan 2 tahun kemudian Bhagwan Shree Rajneesh meninggal dunia karena gagal jantung. Di usia berapa tuh dia berarti? 59. Oh, 59. Masih muda ya berarti, 59 tahun. Gila banget, tapi sebenarnya dramanya receh banget. Cuman akhirnya juga cukup membagongkan ya. Kayak bayangin gak ada 7.000 pengikut, tiba-tiba tinggal di satu kota, ternyata kotanya habis itu di disband. Semua orang tunawisma yang diajak pun gak tahu kemana. Dan di disbandnya, dibubarkannya gara-gara ketuanya dideportasi. Kayak sekte agama apa ya itu? Masa Tuhannya deportasi? Gak tau deh. Gimana Neronis? Apakah kalian udah nonton video-video kita tentang sekte-sekte lainnya? Dari semua sekte yang pernah kita bahas, mana yang menurut kalian kayak paling kayak what? Coba komen di bawah. Kira-kira sekte apa lagi yang harus kita bahas bersama? Boleh banget ditambahin di bawah juga. Dan jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Tell you everything about Rajneeshpuram. Today Rajneeshpuram is the his story telling.